Assalamualaikum Sobat Manunggal Roso ya. Salam rayu untuk semuanya. Semoga semua teman selalu dalam keadaan sehat, tentram beserta keluarganya ya. Di sini ada teman yang bertanya lagi ya, sekedar bertanya, kita sekedar menjawab ya. Masalah benar salahnya itu tergantung dari pemikiran Anda sendiri, bukan dari pemikiran saya ya. Tuh. Jadi di sini dia tanya tentang agama. Ya. Agama yang paling menurut dianutnya. Setelah saya korek lebih dalam, dia maksudnya agama ini gimana? Jadi di sini dia itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan persepsi orang terhadap Tuhannya gitu ya. Jadi begini ya, saya coba untuk menjawab semampu saya. Di sini agama ini semua apapun agama, apapun kepercayaan, ya, itu pasti ada yang memegang, yaitu boleh diartikan itu yang menciptakan dari agama itu ya. Syarat untuk masuk ke jalur kepercayaan atau agamanya itu harus melalui keyakinan dan keimanan ya. Kalau di Islam itu ada inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Dalam arti itu gimana? Begitu juga dengan yang lainnya ya. Di semua agama pun sama, cuma mungkin bahasanya beda. Cuma intinya suatu keimanan ini berarti Anda harus meletakkan tanpa syarat ya. Orang beriman itu berarti mempunyai sifat los ya. Karena iman ini beda. Iman ini adanya keimanan ini berarti hidup dan matimu itu harus benar-benar diserahkan dan dipercayakan kepada yang kuasa tanpa syarat, tanpa pembantahan. Itulah keimanan ya. Berarti kembali kepada dirimu, apakah sudah ada fondasi semacam itu atau belum, terserah terhadap pemikiran dari Anda sendiri ya. Jadi keimanan itu mempunyai syaratnya itu. Jadi hidup dan matimu harus benar-benar dipasrahkan tanpa harus Anda membantah atau mencoba untuk mengingkari ya. Itu keimanan. Nah, berjalannya waktu, dengan berat Anda memasuki suatu agama, syaratnya itu mulai dari kecil. Keimanan sudah terdidik dari kecil ya. Mungkin dari garis keturunan ya. Mungkin kalau orang tuanya agamanya Hindu, bisa saja nanti dari kecilnya agamanya Hindu. Bisa juga agamanya orang tuanya agamanya Islam, dari kecilnya juga agamanya nanti Islam ya. Itu masa kecilnya masih ngikut orang tua. Entah kalau nanti besar bisa berpindah agama ya, kita nggak tahu ya, tergantung dari pencerahannya. Nah, karena manusia mempunyai sifat pencerahannya sendiri-sendiri ya. Nah, disitulah biasanya orang yang akan berpaling dari agamanya itu mempunyai pembantahan dalam dirinya ya, atau kepercayaan yang dianutnya, terus dia keluar dari kepercayaan atau agamanya, ada pembantahan dari dirinya. Mungkin dia sudah bisa membandingkan dengan analogikanya ya. Tuh. Karena
Kalau setiap agama itu tidak menuntut dari kepintaran atau pembantahan, karena di situ hanya dibutuhkan keimanan, bukan kepintarannya. Tuh. Akhirnya pembantahan terjadi karena apa? Karena pada saat Anda berjalan, misalkan gini, wong aku sudah masuk agama ini kok masih disiksa, masih dikasih ujian, masih dikasih gini. Akhirnya dia oleng ya. Dengan berjalannya waktu mendapat krisis spiritualnya ya. Itu yang terjadi. Tapi di sini saya garis bawahi saja ya. Baik kepercayaan manapun pasti akan merasakan semacam hal itu ya. Cuma yang jelas tadi sudah saya uraikan di depannya apa arti dari keimanan ya. Jadi kalau sekedar sarannya, ini saran saja, kalau kamu sudah memiliki satu agama ya, maka pikirlah yang positif ya. Karena saat Anda memikirkan hal yang tidak baik ya, maka itu akan menjadi bumerang. Misalkan gini, aku itu agama Islam, misalkan kayak saya agama Islam, tapi saya nanti akan dihisap, disiksa kubur atau digini, ada semacam ketakutan ya. Itu gimana cara mensiasati? Maka berpikirlah positif terhadap Tuhanmu. Tuhanmu lebih tahu bukan dari ucapannya. Karena itu kan ucapan bagi orang yang berpikir logis. Kembali kepada keimananmu yang tanpa syarat. Kalau keimananmu sudah tanpa syarat, tidak ada yang namanya siksa-siksa, itu enggak ada. Karena selalu kamu berpikiran positif terhadap Tuhanmu. Bagaimana dia berpikiran negatif terhadap dirimu? Itu ucapannya. Sedangkan ucapan, anggap saja ucapanmu terhadap orang lain, saat orang kamu nggak suka terhadap orang itu, kamu marahi, ternyata dia datang kepadamu terus minta maaf terhadap dirimu dengan kebaikan dan ketulusanmu, kamu langsung bisa berubah. Berubah dalam arti apa? Berubah dari kemarahan menjadi kebaikan. Tingkatan manusia, apalagi tingkatan Tuhan, dia juga bisa merubah. Dia yang menciptakan, dia juga yang bisa merubah dari hal itu. Jadi kalau kamu kepingin dibingungkan dengan siksa kubur, surga neraka begini ya, nggak usah dipikir. Kalau memang itu terlalu membuatmu berat beban pikiranmu, jangan berpikirlah yang positif. Kamu percaya dengan Tuhanmu, kamu melakukan seperti yang dilakukan, itu saja sudah cukup ya. Nggak usah yang lain-lain, nggak usah dipikirkan yang lain-lain ya. Karena dipikirkan yang lain-lain, kita nggak tahu hakimnya dia, Tuhan. Tapi kalau dia kan, karena kalau kamu mempunyai pemikiran Tuhanmu maha mendengar, maha melihat, berarti ya kamu ngomong saya selalu berpikiran positif, ya nanti positif terhadap Tuhanmu, ya nggak mungkin lah kamu akan dimasukkan ke situ ya kan. Itu kan sudah jelas ya kan. Kenapa kita harus berpikir? Sebagai logikanya manusia, kita wajib menjalankan saja. Karena di situ agama hanya mewajibkan. Misalkan dari agama Hindu itu ada cara beribadahnya, begitu juga Islam ada cara beribadahnya. Dia hanya menetapkan cara beribadahnya. Mungkin di Islam ada cukup sholat 5 waktu sama berpuasa, cukup itu saja ya. Masalah kehidupan lainnya itu tergantung dari pahammu ya. Karena kalau kita tidak bisa menikmati ini, maka kita juga tidak bisa menikmati hasil ciptaannya. Kalau kita tidak bisa menikmati hasil ciptaannya, termasuk kita orang yang merugi, orang yang mengingkari dan tidak menghargai hasil karya dari Tuhannya. Benar nggak? Ya kan? Jadi kita nikmati, nggak ada yang namanya ujian, nggak ada yang namanya susah, nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang, karena kita menikmati proses ya.
Saat kita menikmati sedih ya kita nikmati biasa saja, namanya orang hidup ya. Kata saat kita nggak punya duit ya kita nikmati, ya kan. Kita hanya menikmati saja, kenapa kita ribet? Yang membuat ribet kadang kan diri kita sendiri, dinikmati dan berusaha. Kan duit kok harus dinikmati, kan ada usaha untuk menikmati, untuk menjadi lebih baik, ya kan. Menikmati juga masuk dalam kategori bersyukur, ya bersabar. Kalau kita ngomong no syukur, ngomong no sabar, nanti diperdalam lagi tambah ngeluh. Wis ngomongnya secara nasionalnya kita menikmati hidup. Kita sendiri yang menjalankan, baik buruk ya kita sendiri yang tahu, karena keburukan dan kebaikan itu yang tahu cuma dirimu, bukan orang lain. Kalau kamu mengikuti aturan orang lain, misalkan orang lain itu nyumbang segini, kamu ikut dikatain dengan nyumbang gini kamu akan mendapatkan, itu berarti kamu tidak mempunyai kebaikan, kamu jiplak. Sedangkan kebaikan itu yang paling betul itu yang muncul dari dirimu, yang tidak ikut dari orang lain. Kamu yang tahu, kamu yang bisa menyesuaikan. Mosok duitmu mek 100.000 kon mek melok nyumbang 1 juta, ya mumet, iya kan. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan ya. Jadilah dirimu, yang tahu baik buruknya ya dirimu, nggak mungkin lah orang lain tahu, ya kan. Itu yang paling penting. Karena orang lain cuma bisa ngomentari, nggak bisa membantumu. Buat apa kita mikir, ya kan? Itu ya. Jadi semacam ini yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara teman Manunggal Rasa. Kalau ada suatu kata atau ucapan yang kurang berkenan juga, saya mohon maaf ya. Kembali pada dirimu sendiri yang menjalankan. Karena kehidupanmu adalah milikmu. Jalanmu adalah jalanmu, ya. Jangan kamu omongannya kiai, omongannya pendeta, omongannya biksu kamu turut, karena mereka sudah tidak menjadi penghubung. Di zaman sekarang sudah tidak ada penghubung terakhir nabi dari wali. Setelah itu tidak ada yang bisa berkoneksi kepada Tuhan. Iya kan. Nah, mereka hanya menyebarkan ilmu agamanya saja saat ini. Kalau ada yang ngomong bisa itu bisa, ya lucu. Nah, ya ngomong katanya dekat dengan Tuhan. Coba kamu tes, coba aku kasih duit, gak usah banyak-banyak, 5 miliar aja, hubungkan kepada Tuhanmu. Jelas kan banyak alasan, karena memang sudah tidak ada koneksi terhadap Tuhan. Hanya sekarang individu yang bisa, ya. Jadi ya, kita harus berpikiran cerdas dan bijaksana. Jangan mudah percaya. Ya. Jangan kita melihat kiai, melihat pendeta bisa melihat masa depan, belum tentu. Kenyataannya ya kan, mereka tidak bisa memprediksi ke depannya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dan menjadi paham untuk kalian ya. Semoga tetap menjadi kawulanya Gusti ya. Kalau ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.